Selamat pagi, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah durasi doa dan puasa. Kebanyakan dari kita sadar atau tidak sadar mengukur keberhasilan doa dan puasa dari durasinya, dari seberapa lamanya. Jika kita gagal memahami hakikat doa dan puasa, maka kita akan menilainya berdasarkan durasi, lamanya kita melakukan. Kita akan membuang banyak waktu dan energi untuk berdoa dan berpuasa, padahal semuanya itu sia-sia. Karena itu menurut saya, di dalam melakukan segala sesuatu kita harus mengerti hakikatnya. Di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini nasihat Yesus tentang doa. Ya, dalam hal ini kita bicara tentang doa dan puasa. Hakikat doa dan puasa bukan bergantung pada durasinya, tetapi pada manfaat yang kita peroleh. Ya. Jika tujuan sebenarnya dari doa dan puasa tidak kita dapatkan, maka doa dan puasa itu sia-sia. Ya. Percuma kita melakukannya. Ya. Kita melihat doa terlebih dahulu. Ya. Salah satu tujuan doa itu adalah menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Itulah doa. Ya. Jika kita berdoa dan tidak menikmatinya, kita tidak sedang berdoa. Ya. Sebaliknya, kita melakukan apapun, ya, saat bekerja, olahraga, atau mungkin ibu-ibu memasak, dan lain-lain, dan bisa menikmati waktu itu bersama dengan Tuhan, itulah berdoa. Seberapa lama kita menikmati Tuhan, itulah doa. Ya, tidak peduli apapun yang kita lakukan, kalau kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, itulah doa yang sesungguhnya. Ya contoh, ya saya berikan contoh. Ketika bangun pagi, kita berkata terima kasih Tuhan, dan kita merasakan kehadirannya, itu adalah doa. Ya, meskipun pendek singkat, itu doa. Ya, dibandingkan dengan kita berlutut ya di tepi ranjang, kita merem ya selama beberapa menit atau berjam-jam, tetapi kita tidak menikmati kebersamaan dengan Tuhan, itu bukan doa. Ya, waktu kita mandi, ya kita merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan ya sukacita bersama-sama dengan Tuhan, itulah doa. Ya. Ada kalanya juga ya tiba-tiba kita rindu ya untuk masuk ke dalam kamar, ya untuk menyembah Tuhan selama berjam-jam, itu juga adalah doa. Ya. Selama kita bisa menikmati waktu itu bersama dengan Tuhan, itu doa. Tetapi di dalam Alkitab, ya kalau kita melihat sebagian besar doa-doa Yesus yang
paling berkuasa dan hebat adalah doa yang sangat pendek, ya, hanya beberapa kata, tetapi disertai dengan keintiman dengan Bapa. Inilah yang dimaksud dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengatakan tetaplah berdoa. Artinya berdoa setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Ya. Tidak peduli durasinya panjang atau pendek. Selama kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, kita yakin Tuhan ada di sana. Itulah doa yang sesungguhnya. Selanjutnya, bagaimana dengan puasa? Ya, bagaimana dengan durasi untuk puasa? Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini merupakan hakikat puasa atau tujuan sebenarnya berpuasa. Apa itu? Yaitu mengatasi keinginan daging atau tidak menuruti keinginan daging. Ya. Dengan melatih diri tidak makan dan tidak minum, sedangkan tubuh kita ini kan terbiasa minum cukup air dan makan 3 kali sehari. Nah, kita ini seolah-olah sedang mengabaikan suara atau keinginan tubuh kita. Sehingga keinginan roh kita jadi mendominasi. Sehingga kuasa yang sudah ada di dalam kita ini mulai bekerja. Jadi yang menghalangi kuasa yang ada di dalam kita bekerja selama ini adalah keinginan daging ya, yang terus-menerus dituruti. Nah, sedangkan keinginan daging ini levelnya berbeda-beda. Bergantung kepada seberapa lama kita sudah menurutinya. Ya. Seberapa lama kita sudah memberinya makan selama ini. Jadi durasi dan cara berpuasa juga bermacam-macam, bergantung pada kebutuhannya. Ya, saya berikan contoh ya supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya. Contoh, kita sekarang mau berpuasa untuk mengatasi rasa khawatir ya. Kita mungkin adalah orang yang sering kali khawatir ya, punya kelemahan khawatir gitu ya. Nah, sehari berpuasa ternyata masih khawatir. Kita harus coba tambah sehari lagi. Oh, sehari lagi kok masih khawatir, kita harus tambah sehari lagi. Sampai rasa khawatir itu sirna, hilang, diganti dengan percaya. Inilah tujuan puasa yang sebenarnya. Yesus berpuasa 40 hari karena dia menyadari misinya di bumi sangatlah berat. Dan setelah 40 hari Yesus berpuasa, dia merasa sudah bisa mengatasi keinginan dagingnya. Ya, terbukti dia menang menghadapi pencobaan pertama iblis. Ya, jadi waktu atau kapan dan durasi puasa yang benar itu bagaimana? Kapan harus berpuasa dan durasi puasa yang benar bagaimana adalah berpuasalah sampai bisa mengatasi keinginan daging yang sedang kuat menguasai diri kita. Ya. Kalau kita bisa mengatasi itu, ya berarti puasa kita berhasil, ya berguna, bermanfaat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami butuh pengertian dari Roh Kudus untuk memimpin setiap apa yang kami lakukan. Entah itu berdoa, berpuasa, beribadah, membaca firman, tetapi biarlah semuanya ini Tuhan sesuai dengan hakikatnya. Ya, bukan hanya kami asal melakukan. Ya, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.